نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada subuh kemarin kita membicarakan bagaimana segala perselisihan kita di bumi ini terhadap satu sama lain, satu golongan dengan golongan yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu individu yang satu dengan yang lain, karena pada akhirnya pertanggungan jawab kita itu perorangan, bukan kelompok, bukan bangsa, adalah pertanggungan jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya pribadi, ya. Itu kita ingat. Jadi segala perselisihan kita itu ditetapkan oleh Allah, akan diselesaikan, akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Bagi kita merupakan pesan untuk hati-hati, untuk telaten, untuk teliti dalam segala hal dalam kehidupan di dunia ini. Walaupun masih panjang perjalanan kita itu, tapi satu, di dalam ibadah mari teliti, jangan sampai terjebak ke dalam bid'ah. Sebab bid'ah itu merupakan sasaran iblis, setan yang nomor 2. Ya, saya sudah sampaikan. Dan kita punya resep yang diberikan Rasulullah kepada kita, ya, supaya kalau ragu, kalau tidak paham benar, sambil kita mencari kepahaman, sambil kita mencari kepastian, ya tidak usah dilaksanakan. Gitu. Itu petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Nah, kembali ke bahwa persoalan kita itu semua akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam ayat, dalam surah Al-Zumar ayat 75 itu, kalau bapak-bapak mengerti bahasa Arabnya, mengerti kejiwaan bahasa Arab dalam Quran, itu sesuatu yang bukan main, ya. Mari saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral malaikata hafina min hawlil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekitar arasy. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusabbihu bihamdi rabbihim. Di sini ada subhanallah, ya. Kalau subhanallah itu berpadu dengan alhamdulillah, pasti itu kejadian yang luar biasa. Ya, nanti akan kita saksikan, itu merupakan kejadian luar biasa. Apalagi disebut nama
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi disebut Muhammad akan menyaksikan, Nabi kita juga akan menyaksikan. Itu artinya peristiwa besar, ya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih. Jadi peristiwa itu besar, ya. Mengapa kita baca, ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Allah itu besar, maha besar, ya. Walhamdulillahi katsira. Menyangkut alhamdulillah itu berdimensi jumlah, ya. Alhamdulillahi katsira. Alhamdulillah itu banyak, katsir, berdimensi jumlah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci engkau, ya, maha suci Allah dari sore ke pagi, pagi ke sore. Mengapa? Dalam kaitan subhanallah itu berdimensi waktu. Nah itu nanti mudah-mudahan kita akan sampai ke sana, ya. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah akan kita terus urut. Sekarang sudah sampai ke 4, ya. Alhamdulillah terkait dengan Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sudah itu alhamdulillah terkait dengan surah Al-An'am ayat 44 45 terkait dengan istidraj. Istidraj yang menyangkut istidraj pribadi atau orang yang berkuasa. Kemudian alhamdulillah menyangkut janji-janji Allah. Kita sudah jelaskan janji Allah itu ada 2. Janji di akhirat, janji di dunia ini, ya. Janji yang di dunia ini. Kita harus mengembangkan dalam ilmu yakin. Terus menuju ainul yakin. Terus menuju hakul yakin terhadap janji-janji Allah di dunia ini, ya. Tentu umur kita kan terbatas, ya, terbatas 70 tahun paling lama lah, 80, 60, 50 dan seterusnya. Tentu tidak akan bisa menyaksikan semua, ya. Maka kita akan ketemu ayat wa kafa billahi syahida. Mengapa? Cukuplah Allah menyaksikan. Jadi kita menyerahkan kepada Allah bahwa tidak akan mampu kita menyaksikan semuanya. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW tahu dia Fir'aun tenggelam, tapi dia tidak bisa menyaksikan. Wallahu alam, ya, dalam pengertian yang nyata, ya. Tidak tahu kalau ada yang raif, ya, yang raif yang tidak bisa kita pahami. Tapi bagi kita yang paham sepanjang sesuatu yang nyata. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak menyaksikan Fir'aun itu, ya, mayat itu. Tapi kita ini menyaksikan. Mayat Fir'aun itu ditemukan tahun 1896 atau akhir daripada abad ke-19. Jadi orang-orang dari tahun 90-an, tahun 1908 itu bisa menyaksikan, ya, mayatnya, mayat Fir'aun. Tapi mayat Fir'aun itu tidak bisa disaksikan dalam arti penelitian. Jadi penelitian oleh Morris Bokil itu dimulai tahun 70-an. Jadi setahun 70-an lah orang bisa melihat dan membenarkan secara hakul yakin, ya. Jadi bertingkat-tingkat. Nah, kalau wa qudiya bainahum bil haqq,
Dia akan putuskan semua persoalan perselisihan kita di dunia ini. Itu sebagai ilmu yakin. Hanya kita yakini secara ilmu. Namun ya, untuk dilakukan di dunia ini kita akan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan ada 4. Ya. 1, terhadap perselisihan itu apa? Perselisihan itu dasarnya ilmu yang berbeda, keyakinan yang berbeda, gitu ya. Maka kita Allah memberi jalan kepada kita, ya, menjadi orang yang suka sekali dengan ilmu, ya. Alladzi, orang yang berilmu, ya, ayat nomor 18. Alladzina yastami'una qaul, yang suka mendengar, meneliti, mempelajari, ya. Qaul, al-qaul, segala keputusan, segala pengajian, segala berita, segala macam, ya. Kemudian dia pilih mana yang terbaik. Fayattabi'u ahsana, ya, yang terbaik menurut dia, ya. Dan dia sampaikan, tidak bisa kita sembunyi-sembunyi. Menurut kita yang terbaik itu ini. Tapi kita harus tahu, orang yang demikian itu tidak mudah. Orang yang suka belajar, meneliti dan memberi keputusan dan memberitahu orang adalah orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah SWT. Ini sekadar implisit aja, ya, bahwa orang itu bukan sembarangan orang, ya. Dengan perkataan ulaikal ladzi hada humullah, mereka itu orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Kalau ada petunjuk, memberi petunjuk tapi tidak ada kata Allah di situ, itu biasa saja. Tapi kalau ada ulaikal ladzina hadahumullah, ya, orang yang telah dipetunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ulaika hum ulul albab. Kalau seandainya orang seperti ini yang diharapkan Allah, dan semua orang seperti ini, damai dunia, ya, damai dunia. Dia tidak akan berdebat, tidak akan berperang, tidak akan berkelompok-kelompok, tidak akan mengadakan gerakan-gerakan yang memaksakan kehendaknya. Sudah pasti, karena dia yakin bahwa Allah yang akan memberi keputusan di akhir akhirat lagi. Yang dia khawatir adalah apa yang diyakini di dunia ini salah, gitu. Ya, oleh sebab itu hal-hal yang mengkhawatirkan kita diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi, ya, supaya tenang kita. Jadi di dalam surah Yunus ayat 19, Tuhan telah menentukan, Allah menentukan bahwa akan diselesaikan dalam waktu di pengadilan nanti, ya. Kemudian sikap kita temukan orang kafir, kita temukan orang munafik, kita temukan orang yang fasik, kita menemukan orang yang zalim, kita menemukan orang muzabzab. Dalam Quran itu muzabzab itu ada, cuman tidak jarang diberitakan. Muzabzab itu kafir tidak, beriman tidak, tengah-tengah. Dalam praktiknya, kenyataannya orang yang tidak kafah, gitu, ya, meyakini Quran ini tidak kafah. Mana yang cocok menurut pikirannya, ini bagus ayat ini. Kalau ayat ini rasanya masih perlu dikembangkan, itu kira-kira begitu. Itulah orang muzabzab.
Kemudian ketemu kita orang harfin. Orang harfin itu orang yang mengambil keuntungan dari kegiatan ibadahnya gitu. Ada vested interest gitu, bukan? Nah, dalam menemukan orang-orang demikian, kita tidak boleh menghakimi, ya. Kita tidak tahu perjalanan kita sampai akhir umur kita. Sampai akhir umur kita tidak tahu. Bisa saja orang yang tadinya iman jadi murtad. Orang yang munafik jadi baik. Orang yang beriman jadi munafik, ya, jadi fasik dan sebagainya. Wallahu alam, kita tidak tahu. Maka kita selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana, dan seterusnya, ya kan? Ya Allah, ya Tuhan, janganlah kami condongkan. Sebetulnya Rabbana la tuzigh qulubana itu hati yang condong sebenarnya sudah berilmu gitu, ya. Kalau asal katanya zagho itu, kita sudah taat, sudah tekun, atau nyimpang gitu. Itu bukan dengan hidayah, lain dengan hidayah, ya. Jadi kalau hidayah itu petunjuk memang mengarahkan kepada terus meningkat, ya. Nah, oleh sebab itulah kita bersikap masa ilmu, bersikap itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, sekarang kita ketemu orang. Jangan sampai ketemu orang kita tidak punya sikap. Sikap kita mungkinlah orang kafir. Ya nggak boleh. Belum tahu. Sampai akhirnya baru kita tahu siapa yang betul-betul kafir, siapa yang betul-betul munafik. Kita kan tahu, wallahu alam. Makanya kita berdoa tadi. Ya, kemudian ada satu doa yang terus-menerus kita baca. Ya, tentu berhubungan dengan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu. Nanti kita jelaskan panjang lebar mengenai ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ihdinas siratal mustaqim itu ada 4 pengertian. Ya. Satu, menurut arti, ya, harfiah. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Dalam pengertian analisis balaghah, ya, di dalam Quran itu banyak ihdinas siratal mustaqim. Tapi dia tidak ada ilahnya, di situ ada di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau di dalam ayat-ayat Quran itu ada sekitar belasan ihdinas ilah, ada ilah, ada antara. Jadi dipahami secara balaghah itu minta petunjuk. Sebenarnya kalau kita sudah membaca ihdinas siratal mustaqim, kita sholat itu kita sudah berada di jalan itu, maksudnya sudah di jalan itu sebenarnya, ya. Berbeda dengan mohon petunjuk dari sisi lain, ya. Kedua, jalan itu jalan yang lurus dan meningkat. Ada kata koma di situ. Jadi pengertiannya jalan yang lurus dan terus meningkat, ya. Kalau kita hitung-hitung ya, kalau sembahyang wajib aja 17 kali, ya. Kita hitung-hitung 1 hari 17 kali. Kalau 1 tahun kali 360 lah, 355 hari, katakanlah, ya. 360 lah, itu sudah hampir 6.000 kali. Kalau 10 tahun sudah 60.000, ya. Kalau 22 tahun berarti sudah ratusan ribu.
kalau seumur kita ini sudah ratusan ribu yang kita baca, ya. Mudah-mudahan dengan bacaan ihdinas siratal mustaqim itu akan memberikan petunjuk kepada kita, ya. Jadi itu 2. 1, 3 dilanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu berarti berkaitan dengan sejarah. Jalan yang kau beri nikmat kepada siapa? Kepada nabi, kepada siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Ya. Jadi ada pengertian seperti itu. Kemudian mengapa dicontohkan oleh Rasulullah petunjuk itu berkenaan dengan orang Yahudi dan Nasrani, ya. Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau orang yang tidak disukai, orang yang mardu, ya, orang yang tidak disukai, ya, orang yang dibenci, ya, orang yang bukan sesat, ya, itu dikategorikan orang Yahudi. Sebetulnya bukan kita merasa bukan Yahudi, bukan. Allah ada Nabi Muhammad SAW itu memberi jalan saja supaya otak kita mudah mengerti. Oh, kalau orang Yahudi itu tidak disukai, ya, dibenci. Karena orang Yahudi itu orang yang punya ilmu, tapi ilmu tidak dijalankan. Gitu. Punya ilmu nggak dijalankan. Kemudian waladhdallin, orang yang sesat itu orang Nasrani. Orang Nasrani itu nggak punya ilmu tapi menjalankan sesuatu. Gitu. Seperti mereka beribadah sampai tidak kawin misalnya, gitu kan? Itu nggak ada ilmunya, nggak ada dasarnya. Oh, jadi orang Nasrani itu orang yang tidak berilmu tapi beramal, gitu. Nah, ketemulah pengertian secara filosofis. Jadi kita berada di antara orang Yahudi, artinya orang yang punya ilmu tapi tidak menjalankan ilmunya, tidak beramal, ya. Kemudian orang Nasrani berarti mereka tidak berilmu tapi beramal. Maka kita jatuh di antara dua. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tunjukilah kami, ya. Artinya ilmu pengetahuan yang diamalkan. Tadi berilmu tidak beramal, beramal tidak ilmu. Kita minta kepada Allah ilmu yang kita amalkan. Nah, itu ilmu yang terus meningkat. Ihdinas siratal mustaqim terus meningkat dengan amalan-amalannya yang terus meningkat sehingga menuju kepada inna akramakum innallahi atqakum, ya. Menuju kepada orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu sampai di mana kita, ya. Yang penting bagi kita menjalankan. Jadi itulah pengertian secara fisiologis, ya, secara falsafah, gitu. Dalam pengertian kata yang populer, ilmu amaliyah, ya, dalam pengertian populer, ya, yang sering disebut ilmu amaliyah dan amal ilmiah, gitu, dalam bahasa yang populer, yang sering, gitu, ya. Nah, nanti kita kembali ke Quran. Jadi empat pengertian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim,
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari pengertian harfiah secara harfiah, kemudian balaghah secara balaghah. Harfiah itu arti pengertian terjemahan aja. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang kau telah beri nikmat kepada hamba-hambamu. Siapa itu? Nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Kemudian setelah kita tahu itu, berkembang suatu pengetahuan berdasarkan filosofis. Jadi ilmu amaliyah dan ilmu ilmiah. Amal ilmiah dan ilmu amaliyah. Dari pengertian, dari contoh yang diberikan Rasulullah SAW. Kemudian kita menuju fakta. Ya. Sudah tentu kita tidak mau seperti orang munafik. Sudah tentu tidak mau seperti orang yang zalim. Tidak mau seperti orang yang fasik. Tidak mau seperti orang yang muzabzab. Tidak mau seperti orang yang harfin, gitu ya. Kita maunya orang yang beriman. Nah, itulah masuk surah Al-Baqarah ayat 1-5 hubungannya dengan Al-Fatihah. Jadi ayat 1-20 ya menggambarkan orang beriman, orang kafir dan munafik di situ. Jadi tiga itu mewakili orang fasik, orang muzabzab dan sebagainya. 3 orang kafir, orang beriman dan munafik. Nah, itulah hubungan antara Al-Fatihah yang terakhir, ayat terakhir dengan Al-Quran. Ya, insyaallah kita lanjutkan. Saya pikir ini tiga kali pertemuan mengenai bahwa Allah itu akan memutuskan pada akhir nanti. Ya. Setelah itu kita masuk alhamdulillah ke 5, yaitu berkenaan dengan kejadian saat ini. Ya. Kejadian COVID ini 19 ini, kejadian seperti ini belum pernah ada kejadian di dunia. Ya. Belum pernah kejadian seperti ini. Biasa wabah-wabah itu lokasi, ya. Sekarang wabah ini menyebar ke seluruh dunia, menghantam semua orang, menggetarkan hati semua orang. Apakah dia orang besar, pejabat, presiden, menteri dan sebagainya, walaupun menggetarkan juga orang yang tidak punya, menggentarkan juga orang yang kaya, orang miskin, semua. Makanya belum pernah ada penafsiran 2 ayat, yaitu ayat surah An-Naml ayat 93 dan surah Fussilat ayat 53. Sampai saat ini tentu tidak ada orang yang mengkaitkan ayat tersebut dengan kejadian ini, ya. Satu kejadian ini pertama, ya, seluruh dunia, seluruh orang. Kedua adalah terjadi perubahan orang terhadap agama Islam, ya. Yang tadinya melarang azan di negaranya sekarang boleh azan. Tadinya menutup diri terhadap agama Islam sekarang mulai mengerti agama Islam. Dan sudah banyak yang masuk Islam. Dari sisi itu maka saya pikir mengapa Rasulullah SAW itu disuruh mengucapkan alhamdulillah, ya, sampai dengan ini. Artinya perintah itu berkenaan dengan kejadian yang terus-menerus akan datang di dunia ini, akan kita saksikan di dunia ini. Tentu penyaksian kita terbatas pada umur kita, ya. Yang sudah meninggal tahun 2000 tidak akan menyaksikan,
Tidak tahu dia COVID ini. Tapi bagi kita menyaksikan. Maka itu pengertian syahid itu bukan hanya yang meninggal. Kalau yang meninggal syahid, pengertian syahid itu menyaksikan. Jadi kita termasuk yang menyaksikan kebesaran Allah itu. Tapi punya ilmu, bukan sadar menyaksikan saja. Kita nanti insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.